pesan saya adalah APBN. APBN itu ambil positif, buang yang negatif. Jadi apa yang teman-teman bisa pakai, silakan pakai. Tapi apa yang mungkin kurang cocok dengan stylenya teman-teman, ya jangan dipakai. Oke, next yuk. Nah teman-teman, saya mau remind seperti kayaknya Pak Rusli selalu remind waktu kita cuma sisa 145 hari. Nah, prestasi promosi production club ataupun mohon maaf untuk beberapa teman-teman yang akan terancam demosi itu selalu akan jadi PR kita di penghujung tahun ini. Nggak kerasa bulan depan udah ber yaitu September, Oktober, November, Desember. Jadi selalu Pak Rusi tanyakan juga kan day one or one day. Day one artinya kita punya semangat baru teman-teman. Kita kayak barusan mulai semangatnya baru atau mungkin cuma one day angan-angan doang. Karena apa? Selalu yang kita mau ingatkan ke teman-teman semua, memilih untuk tidak melakukan itu adalah tetap memilih sesuatu atau teman-teman sudah membuat keputusan. Sehingga jangan sampai repricing dan konversi ini kita punya waktu yang cukup panjang yaitu sampai September untuk yang konversi, repricing juga bisa sampai akhir tahun, maka teman-teman nggak milih apapun sehingga teman-teman kerugiannya luar biasa besar. Next. Nah, kenapa kok seringkali teman-teman ini sering belum melakukan apapun? Karena kadangkala ketakutan terlebih dahulu. Di era sekarang ini kita punya istilah namanya TMI. TMI artinya too much information. Ada tentang Prewell, nanti PP host gimana, PP hostnya belum banyak nih. Nanti kalau kena multiplier gimana, belum selesai kita konversi, repricing udah datang. Repricing pun juga akan ada 3 opsi. Belum lagi ada penawaran konversi dari 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kalau saya salah langkah, nanti gimana dong? Nanti ada investigasi klaim. Terus kalau penentuan FWIC, GIO gimana? Orang isi aja gonta-ganti terus nih. Nah, ini hal yang lazim banget sekarang di era agency, teman-temannya banyak teman-teman yang mungkin akhirnya bimbang harus ngapain. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu apa yang kita udah ketahuin, yang bisa jadi dasar acuan teman-teman mengapa harus cepat bergerak. Yuk, next. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau present dulu data yang faktual, yaitu data dari AAJI, data industri kita. Ini teman-teman bisa cek sendiri di websitenya AAJI, ada di laporan kuartal satunya mereka, ini tentang industri. Di mana kalau teman-teman lihat yang di poin pertama, kesimpulannya adalah klaim kesehatan perorangan year on year-nya naik nih, 34%, sehingga yang namanya repricing di industri itu tidak bisa dihindarkan. Nah, naiknya jadi berapa? Satu kuartal doang udah 3,89 triliun loh. Ditambah lagi, kita punya fakta yang menarik nih. Di saat orang-orang sambat atau protes, waduh kok repricing kok tinggi banget. Tapi kenyataannya orang beli UP Jiwa nilainya meningkat loh teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, katanya kan udah resesi nih, tapi kok UP Jiwa orang-orang belinya tambah gede. Nah, sehingga ini kesempatan nanti mungkin biasanya di sesi akhir dari Pak Hot mungkin akan sharing apa aja yang teman-teman bisa pakai. Ada Pro Cintex Riba, Pro Anugrah Medical underwriting-nya disimplifikasi, belum lagi juga ada relaksasi untuk rate up-nya. Nah, ini inisiatif yang luar biasa buat teman-teman semua yang udah disiapin oleh Prudential and Prudential Syariah untuk teman-teman bisa gaspol di sisa waktu Q3 ini. Nah, yang data menarik lagi adalah ada di mana UP-nya bertumbuh, tapi yang beli asuransi atau yang jumlah tertanggung di asuransi, terutama yang perorangan, itu justru menurun menjadi 33%, turun 10 juta orang. Teman-teman bisa lihat di layar, dari 29 juta menjadi cuma 19 juta. Lucu ya? Jadi di saat UP-nya meningkat, tapi orangnya yang punya asuransi turun. Berarti ini adalah kompetitor kita banyak kehilangan nasabah. Nah, ini kita juga lihat nih, apresiasi luar biasa buat tim produk. Karena apa? Mereka kasih promosi buat kita new to Pru cashback. Jadi, kampanyenya masih berlanjut di bulan Agustus ini. Nah, ini kesempatan bahwa 3 fakta ini menjadi acuan dasar kenapa teman-teman harus melakukan. Ditambah lagi teman-teman, kita mau lihat nih kompetisi dulu. Tadi Pak Jun ada sempat bilang ya tentang kompetitor. Saya kasih spill dikit-dikit nih. Saya rangkumin. Boleh dilanjutin? Oke, teman-teman. Nah, ini saya boleh share ya dikit-dikit. Saya nggak boleh sebut nama perusahaannya. Kita langsung aja lihat yang Prewell dulu. Prewell ini kita nggak perlu bahas banyak ya, karena teman-teman udah belajar. Kalau mau belajar detail lagi, bisa ikutan webinar atau Zoom-nya dari tim ALD. Tapi yang jelas ini adalah produk luar biasa, pioneer di industri. Di saat kita launch di April, lama-lama kompetitor juga ikutan, yang XYZ ini ya. Nah, jadi
kompetitor melihatnya wah luar biasa nih Prudential, harus kita tiru. Namun kalau kita melihat yang company X, teman-teman bisa tahu lah X ini apa ya warnanya dari situ. Mereka juga ada tipikal kayak kita. Namun yang nyebelin adalah kalau misalnya mereka ada klaim, maka bisa naik 30% teman-teman. Karena klaim di atas 30 juta dan selebihnya akan meningkatkan 30% premi tahun depannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah demam berdarah aja minimal udah 30-50 juta. Setuju ya? Berarti kan tahun depan yang company X ini pasti naik semua. Oh, tapi kan katanya ada diskon. Nah, diskonnya juga agak nggak niat nih. Diskonnya harus nyelesain tugas-tugas atau misinya. Kadang-kala misinya juga harus medical check-up dan macam-macam biaya sendiri tuh. Nah, jadi kan lebih enak mana sama Browell? Atau mungkin yang company Y. Company Y ini barusan informasiin di mana semua nasabah harus pindah yang konsep RPP. Langsung dikasih tahu waktu renewal di kuartal 3 ini saat mereka pricing. Nah, terus juga dikasih tahu, kalau lu sekarang nggak masuk ke preferred hospital network kita, maka kalian harus bayar biaya sendiri. Bukan deductible, tapi harus ada porsi 20% yang dibayarkan oleh pihak nasabah. Bayangin, kalau di Prudential, mentok-mentok lah, kita mungkin kena multiplier ya. Tapi kalau misalnya dia klaim stroke, klaim jantung habis 500 juta, 20%-nya berapa? 100 juta ya. Jadi agak berat juga sih di company Y. Dan di company Z ini yang baru juga keluar judul-judulnya saya nggak bisa sebut nama merek, nanti kena semprit. Tapi yang jelas semua plannya mereka sekarang harus pakai deductible atau biaya sendiri. 15-25 juta per case rawat inapnya. Besar nggak sih kita di deductible di Prudential Saver atau di Prime Saver aja 5 juta kadang-kala, aduh kok kayak gitu ya. Nah, ini bayangin teman-teman, 15-25 juta. Jadi kalau misalnya kita ngomong nih, terjeleknya pakai plan yang dari company Z, bisa jadi kalau klaim 30 juta yang dibayar cuma berapa? 15 juta doang. Nah, tapi ada salah satu fiturnya yang mungkin bisa membantu itu, tapi di tahun-tahun berikutnya, di tahun kedua dan seterusnya. Jadi, dalam posisi ini teman-teman, kita sudah jauh lebih unggul, produk kita buat nasabah luar biasa, dan akhirnya juga semua ikut-ikutan dengan sistem Prudential kayak di Prudential. Maka dari itu, yuk kita patut berbangga sama tim internal Prudential, dan teman-teman sebagai mitra bisnis kita harus mensukseskan bareng karena kita akan jadi pionir di industri ini. Next. Oke, kita lihat dari sekarang. Nah, pertanyaannya mendingan saya mau lihat mau konversi atau di pricing ya. Kadang-kala ini kan selalu yang dipertanyakan oleh nasabah atau oleh teman-teman mitra bisnis atau teman-teman agent dan leader. Nah, di saat ini sekarang tuh bingung nih. Kalau yang kemarin enak di kuartal 2, semua pada konversi semua. Nah, sekarang ada konversi sama repricing. Teman-teman, saya nggak akan bahas ini banyak karena ini sudah dijelasin oleh tim ALD ya. Kita cuma mau remind ke teman-teman semua. Kalau dari prinsip saya, sebisa mungkin pasti adalah konversi. Karena gimana-gimana kita di sisi nasabah kita membantu mereka untuk biaya yang dikeluarkan, biaya kesehatannya tidak setinggi yang dibayarkan dengan repricing. Setuju kan? Jadi selalu lebih murah, selalu lebih hemat untuk jangka panjang dikonversi. Di mana di konversi ini ada juga dua pilihan antara GIO or full underwriting. Saya cuma mau pesan ke teman-teman semua, di mana kalau yang full underwriting atau yang non-offered, itu teman-teman mungkin boleh beralih lah berpikir, oke deh, saya mau repricing aja daripada ada resiko. Karena kan kita mau remind bahwa mungkin aja dengan keputusan di full underwriting, beberapa customer akan mendapatkan re-underwriting sehingga substandard decision-nya bisa berpengaruh pada next di Prudential-nya dan di manfaat sebelumnya, jadi terutama yang exclusion. Nah, ini mungkin agak kurang mengenakan bagi beberapa customer. Namun kan bukan berarti kan ini dead end atau sudah kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena repricing pun kita juga mungkin tetap bisa jalankan, tapi teman-teman harus lihat di note ini ya, ada beberapa customer yang mungkin nggak sesuai dengan di AU, loh kok dikasih repricingnya katanya di cap cuma 39 atau 50, tapi kok bisa jadi ada yang 85%, ada yang gitu pertanyaannya pasti. Teman-teman bisa cek aja di materi ini. Sebenarnya nanti mungkin akan saya kasih ke tim ALD ya, jadi bisa dibagikan ke masing-masing RADD masing-masing.
Nah, yang jelas saya cuma mau tambahkan, kenapa kok ada S1 yang saya kasih note orange. Note orange ini memang langkah yang baru pertama kali dilakuin sama Prudential. Selama 14 tahun saya ada di Prudential. Namun, ini adalah menjadi last option. Kenapa? Karena banyak juga nasabah yang melakukan ini backlognya cukup panjang. Jadi dari prinsip saya, sebisa mungkin kita mengerjakan hal yang paling simpel dan paling cepat, sehingga teman-teman tidak perlu banyak tunggu-tungguan dan mungkin jadi PHP bagi nasabah. Jadi prinsipnya adalah same plan, downgrade plan, dan same plan at well saver atau prime saver. Itu adalah opsi yang paling utama yang nanti juga kita secara berkala mulai keluar nih satu-satu pilihannya di banner. Oke, next. Nah, di part 2 kita akan menanyakan apa sih untung ruginya kalau saya ngerjain sekarang atau saya tunda nanti aja. Saya selalu membahas ini kalau misalnya di agency biasanya kan membahasnya bisa sampai 2 jam 3 jam, tapi karena waktu ini cuma 40 menit, saya berusaha sesingkat mungkin buat jelasin ke teman-teman semua. Yuk kita next, lihat. Nah, teman-teman, saya mau remind ke teman-teman semua, di saat kita sekarang ini konversi, itu kita juga diberikan apresiasi dalam bentuk remunerasi atau komisi kita tambah banyak. Saya nggak akan jelasin satu-satu karena ribet banget ya, karena penjelasannya banyak, tapi yang jelas, kita lihat langsung yang dari versi AD dan AD. Bagi agent jelas ya, sampai komisi tahun pertama ada yang ekstra komisi, tapi tolong dilihat note-nya, ekstra komisi dari incremental premium. Tapi dari duitnya teman-teman, bayangin, dari setiap peningkatan preminya, teman-teman akan mendapatkan up to 71% dan 80%. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitungan komisi aja ya, 20 nasabah yang preminya 24 juta per tahun, di mana mendapatkan konversi PWH naik menjadi 30 juta per tahun. Berarti per nasabah adalah naik berapa? 6 juta. Berarti ada peningkatan 120 juta APE, di mana potensi income-nya adalah 85 juta. Ya, ini mungkin nanti dari panelis boleh share yang versi PDF aja, jangan PPT, mungkin ada format-format yang kurang tepat sih. Oke, next. Nah, nextnya untuk yang PWM lebih luar biasa lagi. Karena apa? Kita sudah tahu bahwa income-nya diulang dari komisi tahun pertama lagi. Sehingga walaupun komisinya kelihatannya kecil, apinya nggak kelihatan, nggak masalah. Yang penting kan kita kerja di sini ada duitnya ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini, duitnya seberapa besar. Nah, komisinya beda dengan yang namanya PWH. Kalau PWH atau Pro-Well Health yang untuk produk unit link dihitung dari incremental atau selisih peningkatan. Namun untuk yang Pro-Well medical tradisional ini kita diberikan dari full. So bayangkan aja cuman gini aja, teman-teman kumpulin premi PWM 100 juta. Nah, sekarang saya pakai rasio aja, satu customer rata-rata untuk Silver B seusia saya itu cuma 10 juta. Nah, dikalikan dengan 10 orang, itu kita udah dapat 100 juta. Nah, income kita bagi seorang AD pun bisa jadi 60 juta dalam setahun ini. Nah, ini angka yang luar biasa. Kenapa? Bayangkan Prudential ini udah boleh dibilang ya, agak kebakaran nih dalam kondisi premi versus klaimnya. Tapi apa yang diberikan kepada kita mitra bisnis ini luar biasa. Mereka tetap bakar duit kasih ke kita semua yang gede banget angkanya supaya kita happy dan nasabah juga happy. Jadi ada yang sambat nih, aduh income-nya susah nih sekarang, itu semua. Mungkin itu adalah teman-teman agent yang belum kerjain dari sisi konversinya, maka income-nya susah. Tapi saya tanya ke beberapa teman, rata-rata sih teman-teman saya di ProSolid Surabaya, income-nya naik semua gara-gara ngerjain konversi ini. Belum lagi nanti di sesi akhir saya akan kasih satu tips how to cross-sell-nya. Jadi income-nya pasti naik semua. Next. Oke, nah teman-teman, kita berhitung satu-satu. Nah, ini adalah pakai contoh punya saya sendiri. Dari total grup saya, ada total 344 police health. Nah, ini ada yang ditawarin PWM dan ada yang ditawarin ke PWH. Berarti ada yang tradisional 228 polis, yang unit link 90 polis. Nah, teman-teman bisa cek nanti di dashboard Excel-nya ya, yang diberikan sama RADD atau ADS. Teman-teman bisa cek di sini angka dari punya saya. Total potensial peningkatannya adalah 1,6 miliar APE. Jadi, dengan asumsi semuanya mengerjakan adalah saya dapat 1,6 miliar APE. Besar atau besar itu teman-teman?
Jadi kalau ini boleh dibilang angkanya kalau FYP pun saya mungkin udah double startup ya kalau kalau penjualan pribadi. Nah, tapi kalau misalnya ini direct unit, ini sudah angkanya juga sudah startup leader. Bayangin, jadi kita nggak usah jauh-jauh cari market, sebenarnya ini adalah market kita semua teman-teman ya. Nah, jadi ini angka yang luar biasa. Namun itu kan optimisme yang agak-agak mungkin agak-agak kosong. Ini kan kalau 100% bro, kalau masuknya segini. Oke, saya mau tunjukin satu-satu. Next dulu. Oke, nah jadi gini, coba teman-teman cek. Bayangkan kalau ini PWH-nya sama PWM-nya saya bagi cuman ambil 50% aja. Nah, 50% teman-teman bisa hitung, dari potensi increase APE di PWH saya, itu bisa 360 juta. Dengan income rate 290 juta, segitu ya. Nah, kalau PWM, malah income-nya lebih gede lagi. Gila nggak sih? Angka APE-nya mirip-mirip, tapi income-nya gede. Sehingga kalau suksesnya 50%, dari total saya dan direct unit saya, itu Prudential akan bayar 1,1 miliar rupiah untuk income. Dan AP-nya adalah 740 juta. Nah, cukup nggak sih? Ini kurang lebih kayak separuh dari target-target startup leader ya. Tapi ini juga bisa membantu buat teman-teman mau promosi jadi dari AAD ke AD. Ini dengan skenario 50%. Oke, kita coba dengan asumsikan sampai akhir tahun kita naik deh, lebih optimis, 75%. Nah, bayangin dari 725 juta, kita asumsikan 75% karena kan rata-rata 80% poli saya masih GIO semua ya. Under saya ini GIO semua, berarti kan harusnya masih oke, 75% masih bisa dicapai. Kita bisa dapetin angka APE di unit linknya 543 juta dan di PWM-nya 700 juta. Segede dari tempat saya. Dengan income yang bisa diperoleh itu sampai 1,7 miliar. Ya, ini adalah duit semua, bukan cuma APE. APE kan tertulis di layar, tapi potential new income ini adalah duit yang akan diterima oleh leader dan agent-agent yang mengerjakan ini. Sehingga ini bukan duit kecil, ini duit gede. Dalam kondisi yang perusahaan ini boleh dibilang sedang berdarah-darah menghadapi klaim yang besar, tapi perusahaan bakar uangnya cukup besar. Nah, jadi di sini ada mungkin saya nggak sempat bisa jelasin satu-satu, tapi mungkin bisa dibaca aja di nanti di materi, karena mungkin ini akan jadi acuan buat teman-teman semua. Kenapa teman-teman harus mengerjakan? Kenapa teman-teman jangan sampai buang duit ini? Nah, sebagai gambaran teman-teman, next. Kita sebenarnya udah disupport data dari PAO. Setahu saya ini sudah mulai jalan di bulan 6. Jadi Excel ini teman-teman bisa minta langsung dari leader atau KPM admin teman-teman. Atau kalau misalnya leader atau KPM admin Anda belum terima, teman-teman bisa kontak segera dari BDE dan BDD atau ADS dan RADD. Karena mereka dengan senang hati akan mengirimkan update-update ini kepada teman-teman semua. Dan teman-teman nggak usah repot-repot. Di sini udah tahu siapa yang udah pindah, berapa angka peningkatannya. Jadi ini menurut saya sih jauh lebih enak cara kerjanya, terutama bagi teman-teman leader untuk mulai absensiin masing-masing agent-agentnya. Jadi kadangkala kalau misalnya kita pakai versi yang di Proofforce yang baik dari banner atau dari ProLeads, itu kan kita lihatnya per masing-masing agent. Namun kalau yang versi ini teman-teman bisa langsung cek yang leader ya bisa cek langsung per agent-agentnya nasabah siapa aja yang ditawarin FUW dan siapa aja yang ditawarin GIO baik dari PWH dan PWM. Berapa peningkatannya teman-teman bisa langsung cek semua. Jadi teman-teman tinggal hitung aja dari sini. So, kalau sampai hari gini tanggal 8 Agustus masih ada yang menerima, segera minta ke leader atau KPM Anda dan juga kontak ke BDE atau BDD Anda. Next. Nah, terus kenapa saya juga mau ingetin, tadi kan potential income. Nah, sekarang potential losses. Nah, kalau teman-teman nggak ngapa-ngapain, apa aja sih kerugiannya? Kita lihat satu-satu. Nah, teman-teman cek yang sebelah kiri dulu. Kita nggak ngerjain yang namanya konversi. Kalau unit link nggak dikerjain konversinya, itu sebenarnya adalah kita juga rugi. Kita kan di setiap tahun di target juga ada peningkatan income dari sisi pribadi dan sisi unit kita kan untuk
kehidupan kita sehari-hari. Nah, di mana kalau teman-teman nggak ngerjain ini, otomatis nggak ada yang namanya peningkatan API dan peningkatan FYP. Kita Start Club, Template Start Club dan PCC sekarang udah pakai FYP. Teman-teman kalau mau promosi, mau maintenance, semua pakai AP. Jadi ini kita selalu kelihatan ada angkanya nih kalau kita ngerjain. Belum lagi kalau kita nggak pindahin ke PWH atau PWM, itu nasabah lebih rugi, teman-teman. Bayangin berapa banyak selisih cost of insurance yang terbuang atau premi yang nasabah bayarkan untuk produk lama yang lebih mahal. Jadi secara jangka panjang apalagi akan jauh lebih mahal lagi karena apa? Dengan adanya sistem RPP di Pruwell, nasabah bayarnya jauh lebih hemat. Dan itu pun sampai ditiru oleh kompetitor kita. Salah satu apresiasi yang luar biasa adalah saya punya teman yang kebetulan juga dari tim pricing kompetitor. Dia bilang, wih luar biasa Prudential bisa bikin sistem Pruwell ini. Next, kita lihat dari sisi yang, maksud saya yang tadi materi, kita lihat dari sisi yang PWM. PWM teman-teman, saya selalu ingetin buat teman-teman semua, kalau yang tradisional harus segera kerjain. Kenapa? Karena teman-teman ngulang komisi dari tahun pertama lagi. Bayangin, kalau teman-teman udah punya PSS dari tahun 2020, 21, 22, tiba-tiba dikonversikan menjadi PWM, komisi Anda atau income Anda termasuk overriding-nya akan kembali dari tahun pertama lagi. Bayangkan kalau misalnya teman-teman hanya melakukan atau menunggu aja kena repricing dengan tidak mengkonversi ya, dengan repricing aja, mungkin di komisi tahun ketiga, tahun keempat, Anda yang leader udah nggak terima overriding lagi. Nah, namun juga ada beberapa agent atau leader yang bilang gini, bro, nggak usah dikerjain dulu yang repricing, karena toh eventually juga nasabah harus terima. Nanti aja Januari. Nah, saya nggak setuju. Kenapa? Karena dengan COI yang naik, preminya tetap, berarti sustainability policy-nya bisa jadi meragukan, bisa jadi menjadi lebih pendek. Nah, kalau dari sisi saya mendingan disarankan, misal nih katakanlah nasabah tidak siap untuk melakukan kenaikan preminya lagi karena cost of insurance-nya naik di kondisi tahun 2024. Nah, nggak apa-apa, mendingan kita terbuka kepada nasabah, jelaskan opsi-opsi apa aja yang bisa diperoleh oleh nasabah. Nah, nanti teman-teman bisa kasih offer, di mana kalau misalnya kita sudah bisa menentukan penurunan plan atau penurunan yang lain, kita juga bisa menghemat duitnya nasabah. Ingat, cost of insurance yang dibebankan ke nasabah, walaupun nasabah jaga kesehatan 10 tahun, 20 tahun ke depan pun, tidak pernah akan dikembalikan. Sehingga kalau kita bisa melakukan penghematan cost of insurance dari sekarang, maka duit yang jadi nilai tunai di nasabah juga akan jauh lebih gede dari hari ini. Nah, terus juga hati-hati untuk beberapa customer Anda yang mungkin teman-teman lupa dengan aturan NLG alias No Lapse Guarantee. Apakah masih on? Atau mungkin udah off? Nah, di saat misalnya kondisi sekarang, kalau teman-teman saking seringnya menunda dan terjadi NLG-nya udah di cut off nih, cost of insurance-nya yang belum dibebankan berapa biaya asuransinya? Nah, kalau misalnya dia dibebankan langsung, apakah dia siap? Nah, tolong diperhatikan, mulai difilter ya teman-teman ya. Untuk policy unit link, di mana usia tertanggungnya under 10 tahun dan lebih dari 55 tahun. Kenapa? Biasanya cost of insurance terutangnya masih cukup besar. Sehingga melakukan penyesuaian premi ataupun pindah konversi ke PWH ini adalah menjadi opsi. Ya, setuju? Jadi makanya teman-teman, saya cuma mau remind bahwa untung ruginya di mana. Jadi kita menanyakan ke diri kita sendiri, lebih banyaknya ini, saya bukan memaksa teman-teman harus, pokoknya harus Pruwell semua, kagak. Karena ada beberapa yang full underwriting pun, atau yang not offered pun juga kita harus tetap layani, sehingga dia harus tetap di existing plan. Namun kan bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, kita harus selalu kasih offer mereka apa aja yang bisa dilakukan. Oke, next. Nah, jadi kalau after ada konversi ini, biasanya kan, waduh, kalau aku mau jelasin gini, tahun lalu dari pricing, tahun ini disuruh gini, Pruwell pun juga harus naik dulu, atau apapun itu ya, komplain nasabah. Selalu kan kadang-kala kita udah ketakutan dulu ya. Jadi udah kayak, aduh, sedih, atau mungkin
kecewa, takut, dan macam-macam. Nah, saya selalu kasih pilihan kepada teman-teman di ProSolid ya, atau teman-teman di sini semua di webinar. Teman-teman kalau hari ini dikasih pilihan, teman-teman mau menangis, tapi income-nya growth, atau menangis gak ada duitnya. Nah, seringkali teman-teman menunda semua, terus ujungnya, nggak kerasa 2024 udah mau habis, panik nih. Terus ujung-ujungnya cut off, mungkin ada teman-teman yang kena terminasi, ada teman-teman juga yang kena demosi. Jadi, tolong tentuin teman-teman, karena sikap hati Anda menentukan tindakan, di mana tindakan juga akan menentukan hasil apa yang teman-teman peroleh di tahun 2024. Next. Nah, kabar gembiranya adalah ini data saya sendiri di Oven. Nah, tadi saya tanya ke konversi saya sendiri. Ternyata baru 94 polis doang loh teman-teman yang saya udah kerjain konversinya. Sebagian memang yang di full underwriting atau di non-offered saya langsung tawarin untuk repricing aja, biar nggak terlalu ribet bagi mereka. Tapi ternyata baru 38% nih dalam waktu 4 bulan berjalan. Nah, kita punya waktu sisa cuma 2 bulan lagi. Nah, harapan saya 80-90% sesuai dengan target saya tadi ya teman-teman ya, bisa segera terpenuhi. Karena apa? Memang secara statistik nih, 30% memang pasti yes, langsung yes. 10% nolak. Memang ada 1-2 customer saya yang bilang, udah deh nggak lanjut, nggak apa-apa, ngapain gua pusing, bener kan? Tapi ada juga 60% yang harus dijelaskan dan dikuatkan lagi bahwa teman-temannya yang 30% udah setuju loh, lu nggak mau pindah. Ya, jadi dengan semakin banyak teman-teman ngerjain, sadar nggak sadar ya teman-teman ya, saya ini malah yang dikontak sama nasabah, kata temanku ditawarin nih pindah Pruwell. Nah, saya malah yang lupa janjian sama mereka semua. Jadi dalam kondisi sekarang gini, di bulan Agustus September gini, sebenarnya kita agent-agent Prudential ini yang malah yang dikejar-kejar nih sama customer. Kenapa? Karena kompetitor juga udah mulai kirimin surat-surat dan ditawarin yang tadi saya tunjukin ke teman-teman semua. Dan ternyata harga Pruwell kita jauh lebih terjangkau daripada kompetitor yang melakukan repricing di tahun 2024 ini. Jadi, teman-teman, yuk, tadi kan saya bilang, mau menangis dengan peningkatan income atau menangis tanpa hasil. Nah, tapi kita juga sadar nih, ada beberapa pain point sama challenges yang kita hadapin di sisa waktu yang cuma mepet ini, sisa berapa hari aja di kuartal 3. Nah, teman-teman mungkin bisa pakai strategi ini. Kenapa? Banyak dari agent-agent kita dalam unit kita, atau mungkin nasabah-nasabah Anda, saudara Anda, itu yang mungkin agent-agentnya udah dormant, nggak sempat ngurusin lagi. Nah, ini kesempatan teman-teman, baik yang agent-agent dalam direct unit Anda bisa diajak coffee meetup dan WOP, atau mungkin kenalan Anda, teman Anda, atau saudara Anda yang misalnya agent-agentnya itu udah nggak jalan. Bisa jadi teman-teman masukin kepada direct unit Anda dengan cara apa? Direkrut. Jadi kan tambah bisnis lagi ya. Terus belum lagi ada juga, bro, gimana nih cara komunikasiin yang efektif dan masif? Soalnya punyaku itu lebih dari 50 polis loh, atau 50 nasabah. Kan nggak keburu nih, kita sisa waktu cuma 50 hari, tapi aku ada total masih 100-200 polis. Nah, teman-teman bisa gabung gandengan bareng sama teman-teman se-agency atau satu komunitas, yuk siapin customer gathering atau engagement events atau activities. Karena teman-teman bisa tanya ke teman-teman BDD dan BDI, sebenarnya Prudential juga support loh dengan acara-acara ini. Bahkan di acara-acara tertentu kayak acara kita di ProSolid juga dibantu secara pembiayaan. Jadi teman-teman segera kejar di BDI dan BDD. Terus ada juga yang sambat gini, aduh nasabahku ngomel terus, duitnya lagi susah nih, atau loh yang anaknya ditawarin Pruwell, kenapa saya nggak ditawarin Pruwell ya? Atau mungkin ada kompetitor yang mulai cumi-cumi. Teman-teman, ini yang menarik banget, karena apa? Nanti di next chapter saya akan jelasin alternative option and cross-selling products-nya, yang dimana kompetitor bisa jadi malah akhirnya mundur lawan kita. Oke? Terus juga ada, tim kita ini loh, kalau semua udah kecewa, bingung nih mau ngerjain gimana repricing sama konversi. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu PR kita sebagai leader. Tapi yang jelas dengan repricing dan konversi ini, active agent saya bisa jadi tiap bulan tuh di antara 8-10 agent yang bergerak di setiap bulannya. Karena apa? Kesempatan buat kita semua, di mana ada market yang bisa digarap oleh mereka, kita kasih challenge dengan insentif dan hadiah-hadiah, dan ujungnya mereka juga bergerak, otomatis teman-teman yang leader udah juga akan ada peningkatan angkanya. Next. Nah, jadi ini adalah
effort kita yang kita lakuin di Prusolid, teman-teman bayangin ya, kita bisa adain acara customer gathering di Shangri-La Hotel Surabaya yang datang kurang lebih 200 orang, dan akhirnya angkanya juga mengembirakan. Teman-teman bisa cek sendiri di sini, terutama buat teman-teman yang leader, angka kita sebenarnya bukan dari AP konversinya, tapi dari new business. Loh, kok bisa kayak gitu? Nah, nanti akan saya kasih sharing di chapter 3-nya. Terus juga kan tadi sempat di-sharing sama Pak Revan bahwa Prusolid masuk top 3 KPM untuk yang konversi PWM. Nah, ternyata masih bertahan sampai hari ini ya. Jadi ini effort yang kita lakukan, bukan melihat konversi dan repricing ini sebagai hambatan atau masalah, justru ini menjadi kesempatan buat kita untuk cross-selling atau jualan API polis-polis baru. Jadi teman-teman bisa cek sendiri dari hasilnya, di mana konversinya nggak terlalu gede sih angkanya, tapi new business-nya yang houses. Oke, nah kenapa seperti itu? Karena kita di Prusolid udah terbiasa pakai prinsip ini. Kita awalnya kan nggak paham, nggak ngerti, atau nggak berani. Oleh karena itu kita mungkin harus dipaksa dulu. Nah, karena dipaksa, karena belum biasa kan, akhirnya rasanya terpaksa. Tapi kalau sudah dipaksa dan merasa terpaksa, mulai kelihatan hasilnya, akhirnya mulai bisa. Dimana kalau sudah bisa, dilakukan terus-terusan, akhirnya menjadi apa? Terus-terusan menjadi terbiasa. Dan kita melakukan hal-hal yang udah menjadi terbiasa, sehingga rasanya semakin enteng, semakin ringan, semakin mudah. Dan akhirnya hasil yang teman-teman dapatkan di bulan-bulan berikutnya semakin luar biasa. Itu adalah prinsip-prinsip kita, yang dimana teman-teman di awal agent nggak ada yang ngerti produk, teman-teman di awal agent juga nggak ada yang langsung pede ketemu sama customer. Tapi karena teman-teman dipaksa oleh leader Anda, dipaksa oleh rekruter Anda, mulai dibiasakan setiap hari prospek 2 orang. Kali ini setiap hari cerita ke 4 orang untuk konversi ke Prowell, dan akhirnya di tahun 2024 ini teman-teman punya hasil yang luar biasa. Jadi ini prinsip yang teman-teman bisa pakai di sisa waktu ini. Next. Nah, sekarang mulai nih bahas tips and triknya. Waktu saya mungkin udah mulai nge-press, tapi teman-teman kalau misalnya agak jelimet ya, boleh di screen capture aja, karena ini saya langsung pakai real case untuk study case kita. Next. Nah, ini adalah yang harus teman-teman hadapin. Muka-mukanya ini tolong dihafalin ya. Jadi ini adalah muka-muka customer Anda, muka-muka nasabah Anda di saat teman-teman akan cerita tentang repricing dan konversi di tahun 2024. Semua pasti akan ada muka-muka ini. Satu yang denial. Denial artinya apa sih? Menyangkal. Jadi diajak ngomong nyangkal terus. Kok gitu ya gitu kan. Ada juga yang langsung marah-marah. Wah, Prudential ini boceng lila apalah semua. Duitnya lu berangkat ke Milan tuh kemahalan tuh gitu kan. Ada yang langsung marah-marah gitu. Ada juga yang bargaining atau suka nawar. Lu kan udah 10 tahun kan di Prudential. Lu kan udah bos nih, udah agency director. Masa sih nggak bisa ngomongin ke bos lu yang bagian ngitungin toh kan aku kan nggak pernah gini toh keluarga aku ada nggak sih teman-teman yang kayak gitu ya, udahlah preminya nggak usah naik lah tahun ini gitu ya. Ada juga yang langsung di press alias aduh nanti ini aku bayar gimana, duitnya siapa gitu kan. Nah, ini hati-hati nih teman-teman yang pragmatis, kalau ketemu sama yang di press gini biasanya udah ikutan ngedown, ikut demam juga biasanya. Dan sekarang dimulai di bulan-bulan Agustus ini, nasabah juga sebenarnya udah mulai masuk ke acceptance yang ya udahlah gimana lagi, aku ikutan deh ke Prowell, tapi boleh nggak sih tolong di adjust naiknya boleh nggak segini. Nah, itu juga udah mulai banyak. Tapi yang jelas ini adalah 5 stages of grief. Jadi ini kondisi-kondisi yang teman-teman akan hadapi dengan nasabah. Nggak perlu takut karena ini proses natural mereka untuk menghadapi situasi ini. Yang jelas dengerin aja curhatan mereka 30-60 menit. Itu pasti. Jelasin Prowell-nya atau jelasin repricing-nya paling cuma 10 menit selesai. Dan sisanya 50 menit berikutnya adalah kita guyon-guyon aja, ngobrol-ngobrol, santai-santai. Oleh karena itu, teman-teman jangan laluin proses ini. Jadi kalau teman-teman udah ngelaluin proses ini, teman-teman hadapin, ketemu sama nasabah, pasti kok ada hasil. Next. Oke, nah ini adalah mulai tips and triknya. Selalu pakai opsi-opsi, jadi explore all options. Selain kita nawarin konversi same plan Prowell,
atau mungkin yang FUW atau non offered ke Purwell terpaksa harus repricing, selalu explore 3 opsi ini. Jadi satu, saya selalu buatkan alternatif plan buat nasabah, baik yang Purwell or existing PPH plus or PSS. Nah, teman-teman, caranya bikinnya gini, bandingkan non-saver dengan diberikan well atau prime saver, itu bisa hemat berapa sih per tahunnya? Saran saya ini adalah untuk customer yang 50 tahun ke atas. Nah, next, kita juga hitungin, hemat premi tersebut setahunnya katakanlah nih, oh ternyata pakai well atau prime saver ini bisa selisih 12 juta nih per tahunnya. Oke, kita cek, plannya apa? Silver B. Silver B berapa biaya deductible-nya? Oke, 5 juta. Nah, berarti nasabah kita tanyain, dengan saya kasih cuma well saver atau prime saver, kan hemat 12 juta nih. Masa sih setiap tahun tuh opnam sampai 3 kali? Kan kagak ya. Seringkali kan customer juga mungkin aja nggak opnam 2 tahun 3 tahun terakhir. Nah, berarti berapa duit yang kita bisa hematin? Ya, catat teman-teman. Berapa duit yang kita bisa hematin? Karena ingat bahwa cost of insurance atau premi kesehatan tidak bisa di-refund walaupun dia jaga kesehatan. Oke, jadi dengan opsi ini kita juga bisa tunjukin, loh sekarang kalau misalnya orang tua nih, selisih preminya bisa jadi 2 juta loh sebulan. Nah, berarti setahunnya 24 juta. Kita kalau misalnya pakai Silver B, berarti berapa nih? Hematnya bisa sampai 5 kali rawat inap. Bener nggak sih kalau dari biayanya? Nah, sedangkan kalau sampai terpaksa pun bayar well saver atau prime saver ini, rata-rata usia 60 tahun ke atas klaimnya apa? Jantung lah, apalah gitu kan, habisnya 200 juta. Nah, sebab keberatan nggak kalau bayar 5 juta? Ya kagak kan? Nah, jadi kita juga harus jelasin apa aja operasi yang sekarang itu di Prudential atau tindakan-tindakan apa aja yang cuman one day surgery atau one day care. Nah, jadi nasabah merasa, oh ternyata saya punya opsi ya buat melakukan ini. Jadi nggak harus repricing ya. Jadi saya bisa jadi nggak harus ngikutin ini ya. Nah, itu yang teman-teman bisa tawarkan. Kedua, ini luar biasanya dan kita harus tepuk tangan ke PMN bahwa PMN ini punya bargaining power yang kuat. Tepuk tangan buat Dr. Dian dan tim. Jadi banyak rumah sakit jaringan nasional, mau mitra keluarga dan kawan-kawan, itu juga sudah bisa berikan offer dari 2 bed ke 1 bed. Teman-teman bisa cek di listingan di jaringan PP House, di mana rumah sakit mana yang bisa memberikan free upgrade ke 1 bed. Nah, intinya nasabah tidak merasa dikurangin haknya atau fasilitasnya, tapi bayarnya jauh lebih murah dibandingkan dengan dia stay di existing plan dengan repricing atau konversi. Nah, itu pun tetap semua ditawarin oleh Pak Jun ya, tetap CIO semua kan, kalau misalnya kita pindah atau kita repricing di plan yang lebih rendah. Jadi bayangin dari single bed ke double bed hematnya berapa duit. Jadi walaupun ada repricing, kita tetap mungkin naiknya dikit, tapi kita hemat banyak duit. Dan yang terakhir, saya selalu kasih beberapa penjelasan ke nasabah-nasabah saya yang mungkin plannya Gold, Platinum, dan Diamond. Apakah Anda semua mau coba plan yang cuman Bronze dan Silver aja? Loh, kenapa kayak gitu? Kan Singapura kan bagus nih. Kenapa kok saya harus dipaksa cuman di area-area yang kayak gitu? Nah, saya selalu mau bahas tentang berapa biaya tidak terduganya, berapa medical evacuation sekali jalan, berapa pemulangan jenazahnya, berapa biaya hidup kita makan di luar negeri, berapa biaya sewa apartemennya. Nah, ujung-ujungnya kalau kita nggak mampu, kita akhirnya apa? Kembali dirawat di Indonesia aja, di dekat rumah yang bareng keluarga. Sehingga akhirnya kan kita percuma nih bayar cost of insurance misalnya dari Gold, Platinum, dan Diamond, sehingga kita bisa hematin di beberapa aspek yang lain. Selain itu juga kan ini ada aspek nasionalisme yang tinggi ya. Kalau misalnya kita klaim di luar negeri, kan duitnya kan nggak muter di Indonesia. Sayang ya, kalau misalnya di Indonesia, berarti kan kita juga kasih makan nih ke suster, ke tim-tim yang lain ya dari instalasi medis. Dan yang jelas kita tahu sendiri ada beberapa rumah sakit yang di Singapura itu harganya agak nggak masuk akal, even dibandingkan dengan rumah sakit yang di Singapura sendiri. Sehingga ini yang menjadi trigger repricing kita. Teman-teman bisa cek ya dari 38 klaim yang non PP House yang dari materinya Pak Jun.
Oleh karena itu kita punya kepentingan yang bareng dengan opsi-opsi ini. Kita bisa memberikan keseimbangan dari premi dan klaim. Ya, jadi nasabah nggak jadi alay untuk dikit-dikit ngeklaim. Dan yang jelas, duitnya kita bisa hemat. Next. Kita mulai masuk ke topik yang agak berat, teman-teman. Jadi saya langsung kasih study case. Tapi study case-nya nggak mungkin yang simple-simple. Karena kalau teman-teman GIO, itu teman-teman saya saranin udah lakuin aja segera apapun opsinya. Teman-teman yang tradisional, udah lakuin pindah konversi. Karena apa? Duitnya teman-teman jelas. Tapi saya langsung kasih topik-topik yang susah, yaitu yang full underwriting dan yang mungkin tidak tawarin. Oke, next. Nah, ini adalah cara saya ketemu dengan customer. Sudah punya persiapan segini banyak yang harus di-print atau disiapkan untuk dijelaskan. Satu, kita pasti bawa ya surat-surat itu. Di sini kita jelasin, oke, ini kebetulan kan wanita usia 61 tahun dan sudah repricing. Di mana kita jelasin di sini bahwa preminya yang kemarin udah PPH Plus Pro itu 3.600.000 dan disarankan setelah adanya peningkatan ini menjadi 5.083.000. Wih, naiknya lumayan berat nih. Naik 39% yaitu 1.400.000, lihat yang di kiri atas. Nah, tapi kalau misalnya kita pindah ke ProWell Health, itu naiknya dikit banget nih, cuman 1 juta. No, tapi gimana dong? Ini nggak GIO, ini full underwriting. Oke, kita sebagai agent yang baik, kita pasti akan listingin satu-satu. Nah, ini notes yang saya kasih ke nasabah. Oke, ya saat ini udah cukup lah lower satu bed yang di area Asia, Singapura, di luar Singapura, Jepang, Hong Kong, yaitu Silver Bay. Tapi nggak ada coy terutang. Nah, ini agak lega kan buat kita. Nah, terus kita lihat, kenapa sih kok full underwriting? Oh, ternyata riwayat klaimnya adalah kecelakaan kuku jari. Sehingga dia itu ditawarinya full underwriting. Nah, kalau misalnya kita full underwriting seperti ini, kira-kira masalah nggak, teman-teman? Rata-rata pengalaman saya dari yang kecelakaan-kecelakaan kayak gini kecil-kecil, rata-rata langsung bisa proses menjadi PWH. Nah, cuman bedanya adalah konversinya mengikuti aturan full underwriting ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa cek di aturannya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita cuman repricing doang, satu lebih mahal dan yang disesuaikan juga nggak sampai jangka panjang juga nih, sampai 84 tahun doang. Sehingga teman-teman mendingan kemana? Mendingan full underwriting ke PWH, karena riwayat klaimnya kecil banget. Nah, terus juga selalu siapin, karena habis ini kan akan keluar dari banner, semuanya opsinya lengkap, tawarin, mau nggak kalau sekarang pakai sistem PWH yang ada well save-nya sebesar 5 juta. Loh, kenapa? Misalnya kita ngomong gitu kan. Coba, kalau misalnya kita pakai sistem PWH yang ada savernya, nggak naik premi kan ibaratnya, dari 3.657 menjadi 3.697. Berarti kita cuma kenaikan premi berapa? 30.000 doang. Nah, ini adalah opsi yang kita bisa tawarkan, berarti kita hemat dari yang seharusnya dia bayarkan adalah 1.400.000, di mana setahunnya selisihnya 17 juta. Nah, ini kita nanti akan pakai sebagai sales idea di terakhir. Oke, next. Nah, next ini juga, ini udah mulai topik yang berat. Ini gimana nih? Usia 63 tahun belum repricing tahun lalu. Preminya berapa? 2.800.000, tiba-tiba disarankan menjadi 4.200.000. Naiknya 1.400.000, kenaikan 50%, itu pun hanya sustain 10 tahun. Berarti dari yang harusnya 85, ternyata dia cukupnya cuma berapa? 74 tahun. Nah, tapi kalau pindah ke PWH gimana? Kan lebih murah, bro. Iya, benar sih. Tapi kan kita harus cek. Ternyata riwayatnya juga berat nih. Total knee replacement, berarti ganti tempurung lutut. Ada gastritis ulceratif, berarti yang lambungnya udah berdarah, dan beberapa case-case minor rawat inap lainnya. Nah, berarti kalau case-case kayak gini, bisa jadi kita tawarkan dicoba dulu, namun biasanya akan keluar exclusion. Jadi, kita selalu jelaskan ke nasabah, kita tunjukkan, oke, tante AI gitu kan, kita coba dulu ya, nanti mungkin ada exclusion, kalau nggak setuju nggak apa-apa. Sehingga saya sudah punya perhitungan alternatif yang bisa diikutin. Nah, salah satunya adalah kita bisa tunjukkan bahwa tahun lalu dirimu kan nggak ikutan. Tahun lalu dirimu nggak ikutan repricing, sehingga harga yang realnya dirimu adalah 5.075. Tapi Prudential baik hati nih, sekarang dikasih untuk harga adjustment cuma 4.200.
Nah, sarannya Erik adalah ikut yang 4.200.000 karena kalau naik yang ke 5.075.000 ini yang sebenarnya usia sampai 85 tahun ya, mungkin agak berat. Sehingga teman-teman akan diambil yang saran peningkatan premi ini. Namun mungkin dia juga agak berat nih. Oke, boleh nggak aku ambil yang lebih ringan lagi yang preminya nggak usah banyak-banyak. Nah, jadi boleh nggak kalau misalnya Erik tambahin yang prime saver sebesar 5 juta per rawat inapnya. Toh sekarang ini Prudential itu punya opsi-opsi untuk tidak melakukan semua operasi harus rawat inap. Bisa jadi rawat jalan, contoh katarak dan operasi-operasi yang lain. Nah, sehingga nasabah bisa menerima repricing ini dengan lebih happy, dengan lebih tenang. Karena apa? Peningkatannya dari 2.800.000 menjadi 3.800.000 dan ini juga sustain sampai usia 85 tahun. Nah, jadi kenaikannya sedikit tapi juga aman buat nasabah. Toh, dalam waktu 3-4 tahun terakhir saya cek juga nasabah ini tidak ada klaim sama sekali loh teman-teman. Nah, jadi kan kita bisa kasih opsi-opsi yang sangat banyak. Loh bro, caranya gimana ngitungin kayak gini? Oke, teman-teman bisa cek di sebelah kiri bawah di layar. Itu teman-teman bisa cek di e-alteration. Jadi di banner, teman-teman kita udah kena capping. Tapi kalau misalnya kita di e-alteration, kita bisa cek sendiri sehingga kita bisa tunjukkan. Ini adalah harga friendly dari Prudential dan ini adalah harga yang sesungguhnya yang harusnya dibebankan. Jadi nasabah bisa memilih dari situ. Jadi dalam kondisi case ini melihat riwayatnya seperti ini, saya tidak menyarankan, tapi tetap ditawarkan konversi dulu. Apapun keputusannya, nasabah juga punya safety net untuk melanjutkan polisnya. Oke, next, ini yang lebih jelimet lagi habis gini. Yang nggak ditawarin nih, yang sudah klaim jantung dan macam-macam, gitu kan. Next. Nah, ini kebetulan karena udah klaim yang cukup signifikan ya, jantung dan macam-macam, sehingga dia ini tahun lalu udah repricing, karena ketakutan kalau nggak repricing. Oke, nah saya jelasin satu-satu nih. Kenaikannya adalah 1.500.000 dari 3,9 ke 5,4. Saat ini masih ada coy terutang, karena usianya udah tua ya. Masih ada coy terutangnya, padahal polis 2019 sampai 2024 udah 5 tahun. Coy terutangnya adalah 12,7 juta. Nah, kalau nggak disesuaikan, langsung lapse nih habis gini. Nah, kalau disesuaikan pun cuma sampai 84 tahun, cukup panjang. Nah, karena dia tahun lalu udah naik dan tahun ini naik lagi, kebetulan payernya adalah anaknya sendiri. Sambatlah tuh anak. Nah, oleh karena itu saya kasih saran, papamu ini kan setahun 2 tahun terakhir ini kan jarang opname. Yuk kita hitung-hitungan. Kalau dirimu disarankan ikutan yang peningkatan premi ini, berarti setahunnya naiknya 18 juta. Namun, kalau kita kasih saver, itu perawat inap diberikan 4 juta, itu dirimu cuma naik 34.000 aja. Nah, pertanyaannya, apakah setiap tahun kamu perlu bayar 18 juta untuk yang papa nggak pernah opnam? Nah, mendingan kita alokasiin ya ke tempat yang lain, apalagi kamu sebagai pembayar preminya. Jadi yang dilindungi harusnya dirimu. Nah, ini sudah masuk ke sell side dia ya. Dan kita juga bisa tawarin downgrade to bronze A, tapi tanpa saver. Nah, ini pun juga kan masih lumayan oke ya. Kalau misalnya papamu cuma dirawat di Indonesia aja sehingga peningkatannya nggak terlalu tinggi. Tapi kebetulan ini nasabah yang udah oke, setuju dengan plan 1. Dan teman-teman saya saling sarankan jangan turunin masa coverage, terutama untuk yang usia-usia kayak gini. Kebetulan usia 68, kalau dari 85 ke 75 nggak bisa karena less than 10 tahun. Jadi dari sistem minta kalau e-alter harus minimal 10 tahun aja. Oke, jadi jelas ya teman-teman. Di sini opsi-opsi apa aja yang bisa kita tawarkan dengan nasabah. Dan tadi saya bilang ada keywordsnya adalah yang harus diproteksi sebenarnya nggak cuma papamu ini, tapi dirimu sebagai payer atau pembayar premi dari polis ini. Next, sehingga duitnya harus di-conserve, dihemat-hemat. Next. Nah, berarti kan ini adalah opsi-opsi yang kita bisa tawarkan dan menjadi win-win solution. Kita yang nggak diomelin, ya walaupun mereka pasti ada curhat ya, minimal 1 jam. Tapi yang jelas ini bisa kita conserve duitnya mereka, dan kita pun juga tenang karena kita punya kesempatan untuk melakukan hal berikutnya, yaitu adalah next yuk. Waktunya udah ngepres. Ini dulu saya jangan cepat buat pas dulu bos. Karena apa? Saya selalu remind ke teman semua bahwa ngerjain repricing konversi ini karena kita ketemu sama customer semua dan kita kontaknya banyak orang, kelihatannya sibuk,
kelihatannya luar biasa padat, tapi teman-teman saya mau remind, next, ingat bahwa angka-angka di sini itu angkanya adalah FYP, full. Dan teman-teman harus ingat ke teman-teman ini semua bahwa konversi atau repricing di unit link itu dihitung berdasarkan apa teman-teman? Major alteration, ada cappingnya, ada maksimal 40% dari, jadi maksimal 260 juta FYP untuk production club alias teman-teman kalau ke Praha. Nah, jadi nggak bisa dong kalau teman-teman full hanya ngerjain dari pricing konversi. Teman-teman harus ada new business. Ditambah lagi, kita duit gedenya sekarang adalah dari bonus produser. 50% dari komisi tahun pertama dan komisi tahun kedua. Dan teman-teman seringkali yang ngerjain repricing dan konversi doang, itu kalah di productive months. Karena apa? Nggak dihitung sebagai new business. Nah, jadi jangan sampai komisi yang sudah dibayarkan dari prudential gede, tapi nggak bisa keluar bonus produsernya. Dan teman-teman harus ingat juga perhitungan API-nya itu dari collected. Kalau nasabahnya bayar bulanan, maka API-nya penambahannya juga bulanan untuk yang unit link konversi atau repricing. Dan yang jelas, tradisional itu pun juga selisihnya doang. Jadi, effort banget nih, 100 nasabah, kalau nambah 3 jutaan, teman-teman cuma dapat 300 juta. Nah, teman-teman harus jualan atau bundling dengan live products. Gimana caranya? Next. Oke, ini adalah strategi dari McDonald's atau Starbucks dan macam-macam. Mereka cenderung bukan nawarin yang namanya upsell atau naikin ukuran. Tapi teman-teman pasti sering ditawarin kalau di Starbucks, mau kuenya kak, mau rotinya kak, mau sandwichnya kak, ini cocok loh kak, di pairing sama kopinya kakak gitu kan. Jadi ini adalah strategi yang kita bisa pakai terutama di bisnis kita. Oke, untuk short term-nya, kita ketemu nasabah pasti akan jelasin tentang konversi atau tentang repricing. Itu adalah appointment point kita dengan nasabah. Tapi, kunci suksesnya adalah cross-sell-nya. Jadi, saya bilang tentang kita ngomong bagaimana cara jaga payer-nya atau pembayar preminya. Next. Nah, kuncinya untuk sukses, seperti yang tadi ditunjukin di customer gathering di ProSolid, adalah repricing-nya cuma 400-500 juta aja, atau konversinya cuma segitu, tapi new business-nya 1,5 miliar untuk satu kali customer gathering. Kenapa? Kita ingatkan tujuan utama kita beli asuransi. Benar sih, kalau kesehatan itu dibutuhkan, benar banget kalau kita punya limit besar banget. Tapi, teman-teman harus ingat, limit yang sebesar itu, perawatan yang sampai selengkap itu, baru akan berjalan kalau ada yang bayar preminya. Nah, setiap orang itu pasti akan masuk ke 3 fase ini. Kita semua yang hari ini ya, ikutan webinar ini pasti hidup dan produktif. Kalau nggak gitu kan mungkin nggak bisa ikutan webinar ini. Tapi, ini adalah satu kondisi yang ketidakpastian, di mana kita nggak tahu kapan kita sakit, kapan kita dipanggil Tuhan. Yang pasti adalah nanti kita akan check out dan ketemu dengan pencipta. Nah, ada orang yang beruntung yang langsung tidak hidup alias sudah dipanggil Tuhan dan tidak produktif. Ada orang yang kurang beruntung, mungkin dia harus masuk ke fase yang tengah-tengah nih. Hidup, tapi tidak sehat, tidak produktif, di mana di fase ini kita menghancurkan semua yang kita sudah bangun. Nah, pertanyaannya adalah, baik yang hidup tidak sehat, tidak produktif, ataupun tidak hidup dan tidak produktif, ini kan kita harus lindungi nih. Premi kesehatan itu harus dibayar, walaupun limit Anda bilangnya, wih lumayan gede nih, semua. Orang Indonesia hanya stop untuk beli asuransi kesehatan. Namun mereka lupa bahwa siapa yang bayar kalau pencari nafkahnya udah nggak ada. Siapa yang bayar kalau anaknya yang bayarin polis orang tuanya juga sudah nggak ada. Oleh karena itu, tadi saya bilang nih, oke, papa mendingan dikasih saver aja sehingga peningkatan preminya tidak sesignifikan itu. Peningkatan preminya tadi contohnya adalah 35.000. Nah, ada 18 juta selisihnya, bukan berarti kamu nggak ngapa-ngapain nih. Berarti itu adalah hal atau spread yang harus kamu tabung yang kita bisa masukkan ke produk-produk yang lain, yaitu PCB 88 yang paling utama dari sisi konvensional. Bagi yang nggak jualan konvensional, yang jualan syariah, bisa teman-teman tawarkan Pro Anugrah karena mendapatkan return of premium alias dana mapan, ya, dan tetap ada pertanggungan yang besar sama shootnya, ditambah lagi sekarang lagi sangat simpel karena
yang substandard bisa diterima normal, dan yang luar biasa lagi, kalau untuk mengantisipasi biaya-biaya di kemudian hari, Pro Cinta sedang ada ekstra hibah 30%. Nah, ini adalah konsep yang teman-teman harus jualkan, teman-teman remind di saat teman-teman menjelaskan repricing dan konversi. Teman-teman bisa akses tadi opsi-opsi yang tadi saya kasih, dan kita bisa masukkan ke sini semua. Dan rata-rata teman-teman, kabar gembiranya adalah teman-teman saya atau nasabah-nasabah saya yang saya berikan opsi-opsi tersebut, mereka berkomitmen setelah repricingnya selesai semua punya papanya, tolong dong hitungin aku UP 2M, 3M, 4M, 5M. Nah, ini kesempatan buat teman-teman semua, karena apa? Kalau misalnya teman-teman nggak ada repricing dengan konversi ini, dan nggak ada opsi-opsi yang teman-teman mau tawarkan dengan kelihatannya jelimet, kita nggak bisa budgeting ulang nih buat nasabah. Kita nggak ada poin buat kita jualan cross-selling ini. Jadi, kesempatan buat kita semua di bulan Agustus ini, mumpung customer campaign banyak, jadi teman-teman bisa tingkatkan produktivitas teman-teman. Mumpung ketemu, kita bisa cerita yang namanya produk-produk ini dengan 3 life stages yang harus dijelaskan ke nasabah. Oke? Next, terakhir. Nah, ini saya ingat banget di podcastnya salah satu mentor luar biasa terbaik di Indonesia, yaitu Super Cool Band, yaitu Bobby Saputra, teman. Saya ingat banget kalau dia di podcastnya dengan Deddy Corbuzier bilang, hard times create strong men, ya. Strong men create good times. Nah, tapi kita harus ingat, di tahun 2019-20 yang underwriting-nya super ringan, terus semua JAO, good times itu create weak men. Nah, bisa jadi kita mungkin terbentuk di era-era yang kok gampang semua ya, kok nggak ada repricing. Sehingga kita berasa sekarang apa? Weak men create hard times, berasa susah. Nah, saya mau remind ke teman-teman semua, di era turbulence gini, mungkin dari beberapa teman-teman agak goyang. Mungkin agak nggak pede, agak nggak macam-macam itu semua ya. Nah, kesempatan buat teman-teman semua untuk bertumbuh. Karena apa? Di waktu-waktu yang mungkin tidak mudah, itu akan menjadikan teman-teman menjadi karakternya menjadi kuat. Sehingga teman-teman menjadi layak dan pantas untuk berangkat ke Praha dan Vienna, dan juga jelas bisa mendapatkan peningkatan income, peningkatan masa depan untuk keluarga Anda. Nah, kurang lebih seperti itu, Kak Irsa. Jadi, mungkin materinya agak panjang ya, cuma nanti boleh dari Kak Irsa bisa share ke teman-teman RADD atau ADS BDE, BDD untuk bisa dibagikan kepada leader-leader dan agent-agent. Thank you, teman-teman. Terima kasih Kak Erik, luar biasa ya, teman-temannya sudah mulai tercerahkan di hari ini, jadi udah makin pede lagi untuk bisa menawarkan konversi dan menjelaskan kenapa ada repricing di Prudential Indonesia. Udah nggak ragu-ragu lagi, karena jelas banget nih tadi Kak Erik nyampein materinya, saya sampai terkesima, sampai bingung mau nanya apa ya. Makin lengkap detail ya. Dari beberapa bisa dijawab dengan singkat, jelas, padat, dengan bahasa yang mudah dipahami ya Kak Erik ya. Saat ini nasabah saya menggunakan plan yang dua, Kak Erik. Jika konversi, opsi kamarnya jadi turun. Nah, bagaimana cara saya bisa berkomunikasi dengan nasabah supaya nasabah bisa menerima bisa menerima informasi ini, gitu Pak Erik. Silahkan. Oke, bisa jadi saya salah, bisa jadi juga mungkin kurang bisa diterima ya, tapi ini dari versi saya teman-teman ya, semoga bisa diterima sama teman-teman semua. Nah, beberapa customer saya memang ada opsi yang bahasa dulu itu kan aman dan nyaman. Customer saya beberapa memang ada yang nyaman, dan ada juga yang memang melihat kamar nyaman itu adalah menjadi ekspektasinya dia. Tapi kita mau remind ke teman-teman semua bahwa kamar nyaman yaitu 3 juta, kalau kebetulan saya yang posisinya di domisili Surabaya dan sering juga nasabah juga di Jakarta, kamar tersebut itu dalam waktu 5 tahun terakhir ternyata udah kekejar nih harganya. Jadi sekarang kalau misalnya dia stay di produk yang sama dengan repricing segitu gede, apakah masih layak dan pantas dibayar oleh nasabah? Dalam kondisi sekarang di Pruwell, dari sisi saya ya teman-teman ya, kita adalah di sisi yang netral dan berimbang, baik perusahaan dan nasabah. Gimana caranya kita bisa menyeimbangkan dari sisi aspek premi dan klaim. Nah, oleh karena itu saya selalu akan dorong bahwa teman-teman yuk
kamar 3 juta kalau misalnya dengan rate inflasi sebesar Indonesia ini, kayaknya dalam waktu less than 10 tahun, teman-teman akan juga kekejar kok. Kamarnya bisa jadi lebih dari 3 juta dalam kurang dari 10 tahun ke depan. Nah, daripada semua dibayarkan ke sana semua, dan belum tentu klaim juga setiap tahun, kenapa nggak kita alokasi ini untuk, bahasa saya adalah generational wealth, di mana keluarga lu atau mungkin diri lu di saat kondisi-kondisi yang lagi kena musibah tersebut, dirimu bisa menjadi jauh lebih happy dan recovery lebih luar biasa. Nah, salah satu produknya adalah mungkin teman-teman di agensi pasti udah paham, yaitu PCP88. Nah, ini produk yang luar biasa, secara income-nya juga gede, nggak perlu kena yang namanya auto debit dan non-auto debit ya. Jadi, saya rasa kita bisa jelasin itu. Memang tidak langsung bisa diterima oleh nasabah, tapi begitu kita jelaskan plan-plan apa aja dan opsi-opsi jangka panjang yang kita udah prepare buat mereka, mereka cenderung oke, bener juga lu bro. Karena saya akan sharing dari sisi saya, papa saya kebetulan udah nggak ada teman-teman. Ini mungkin didengar sama mama saya lagi di hotel di Bangkok. Jadi singkat cerita gini, polis kesehatan beliau adalah 2010, yaitu HS. Dimana HS-nya itu kan dulu kan kamarnya lumayan ya, 1,5 juta, 2 juta gitu kan, zaman dulu ya. Long story short, dipindah ke PPH lama, yang kalau nggak salah saya lupa 1,5 juta. Dan di tahun 2019, bulan Januari tanggal 5, itu beliau kena serangan jantung, masuk ke rumah sakit, ya. Ternyata cuma 30 menit di IGD, bisa diklaimin nggak teman-teman? Kalau 30 menit di IGD cuma di CPR. Kabar gembiranya zaman dulu nggak bisa, dan sampai sekarang pun juga harusnya nggak bisa. Nah, jadi berapa banyak tuh cost of insurance atau biaya-biaya yang saya udah pikirin, wah harusnya dia layak nih, harus ngambil Singapura dan macam-macam. Ternyata nggak sempat diklaimin. Sedih ya. Nah, kenapa nggak kita mungkin bisa turunkan ego kita dengan kita berhitung secara logik. Harusnya kalau lu kayak gini, ambil opsi ini, dan kamu bisa ambil produk-produk cross-selling yang lain, di mana mungkin PCP Pro Anugrah lagi ada promo nih, sehingga anak dan istri lu yang nanti kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa menikmati hidup yang jauh lebih layak dan bisa nemenin lu ke Singapura atau kemana, di mana biayanya nggak usah dipikirin lagi. Jadi memang nggak bisa langsung di-counter dengan, oh harus pindah Pruwell, tapi teman-teman harus jelaskan opsi-opsi apa aja, plan-plan apa aja yang harus disiapin oleh nasabah. Kayak gitu. Oke, thank you Ko Erik. Satu lagi, tapi bisa dijawab dengan singkat, jelas, padat ya Ko Erik. Jadi, banyak sekali dari teman-teman yang pengen menawarkan convert dari PPH Plus ke Pruwell Health. Yang alasannya kedepannya kan pasti perlu akan ada inovasi lagi ya kok. Nah, teman-teman nih bingung ya, kira-kira nih nanti nasabah kan pasti akan komplain, aduh convert lagi gitu ya. Nah, trik gitu dari yang bikin nasabah bisa langsung goal dan luluh hatinya untuk langsung convert. 1 menit, Erik. Oke, sebenarnya nggak ada secret sauce, nggak ada resep rahasia juga kayak KFC. Yang penting adalah teman-teman mau nggak ketemu sama nasabah. Begitu teman-teman ketemu sama nasabah, orang Indonesia ini adalah orang yang bahasanya itu sungkan sakno. Ya, bahasanya orang Indonesia. Orang Indonesia ini silaturahminya itu kuat banget, sosialnya kuat banget. Yang namanya orang Indonesia ini seringkali kena money game, ditipu bolak-balik, tetap percaya lagi sama orang itu. Nah, tapi singkat cerita kita bawa sesuatu hal yang baik, yang punya masa depan untuk mereka lebih baik. Nah, sehingga begitu Anda silaturahmi, teman-teman ketemu, one-on-one ketemu dengan nasabah, rata-rata sih, mereka langsung mau. Kalau nggak mau pun, ya minimal 2-3 kali. Nah, tinggal teman-teman, yuk kita bangun lagi hubungan sama mereka. Rata-rata sih, yang saya ketemuin tidak ada yang menolak. Tapi balik lagi, mereka itu bukan melihat produknya, tapi melihat effortnya teman-teman semua. Dimana kalau teman-teman yakin dan percaya bahwa produk ini baik, mereka pun pasti akan percaya produk ini baik. Nah, saya kembalikan ke yang penanya tadi, teman-teman yakin nggak Pruwell ini baik? Nah, tapi yang jelas saya bilang aja teman-teman, kebetulan saya lagi di Thailand, saya punya koneksi juga, kebetulan ada salah satu yang pokoknya aktuaria kompetitor lah di negara ini, yang jelas mereka bilang, wah ini luar biasa. Dan kita bisa lihat bahwa Pruwell-nya Indonesia dibandingkan dengan sesama Prudential yang lain, Pruwell-nya Indonesia ini yang dibikin oleh timnya Pak Jun, KAO, ini sangat-sangat simpel dan sangat-sangat menguntungkan nasabah dibandingkan dengan Pruwell di Prudential lain. Itu aja pesan saya.